Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita membersihkan kerak karbon yang terdapat di dalam ruang intake dan ruang bakar Jupiter MX. Kenapa sudah saya bongkar seperti ini? Sebelumnya kan sudah tak uji coba untuk menggunakan carbon cleaner yang versi dicampur bensin, dan rupanya ini kan karena motor ini hanya sekali ya dilakukan treatment yang menggunakan campuran bensin seperti ini ya untuk carbon cleanernya. Mana dia? Nah ini nih, kayak gini. Dan ternyata hasilnya kurang efektif ya, tapi di sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa kok dia kurang efektif. Cuman kali ini nggak kita bahas masalah itu lagi, kita bahas masalah selanjutnya, yaitu kita mau bersihkan di dalam ruang intake itu. Kita lihat nih. Nah oke, dia kotor ya, seperti ini ya. Nanti ini kita bersihkan ya. Jangan hanya karburatornya aja yang dibersihkan, dari kerak karbon pakai karbu cleaner atau pakai carbon cleaner model apa aja, tapi dalam sini juga kita harus bersihkan supaya nanti performanya bagus lagi. Kenapa kok kita bersihkan seperti ini, nggak dibongkar aja? Ini alasannya. Jadi motor ini kenapa nggak dibongkar? Ya karena kita cari praktisnya ya, cari murahnya. Karena ada suatu produk yang bisa membersihkan tanpa membongkar. Seperti itu ya. Kenapa kok nggak dibongkar aja? Kan gampang. Nah, seperti ini. Motor ini kan motor yang ada radiator ya. Yang ada radiator seperti Jupiter MX Fiction, atau kalau di Matic itu di Vario, kemudian di mana NMAX ya. Nah, itu kan ada radiatornya semua. Ini kalau dibongkar, kita bongkar headnya, nanti begitu kita pasang lagi ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kita lihat lagi, kita kemungkinan bisa harus scrap ya. Bekas-bekas packingnya itu harus kita scrap ulang, mungkin kita bubut 0,2 mili supaya dia nggak bocor dari radiatornya. Biasanya sih kalau sekali yang radiator seperti ini dibongkar, begitu dipasang lagi gampang bocor untuk radiatornya ya, seperti itu. Dan biayanya juga agak lumayan ini, karena mengganti seal klep lagi, nanti mengganti seal radiatornya lagi juga, ngisi air radiatornya juga, itu kan agak lumayan mahal kan. Tapi kalau kita gunakan pembersih yang sifatnya instan ya, kita nggak perlu bongkar mesin secara total, kita hanya bongkar separuh seperti ini juga bisa membersihkan juga kok. Makanya kan diciptakan alat untuk pembersih kerak karbon. Makanya diciptakannya bahan untuk pembersih kerak karbon secara instan. Seperti itu ya. Seperti biasa ya, saya gunakan injection and carburetor cleaner. Dia membersihkan kerak karbon. Mana sih? Ya, nah itu dia membersihkan karbon ya. Sludge, varnish, screen and accumulate in carburetor, injection, dan fuel system ya, di semua sistem bahan bakarnya, sampai intake-nya juga, sampai ruang bakarnya juga. Jadi kita bersihkan pakai seperti ini ya. Ini yang agak mahal saya punya ini. Ini lumayan mahal ya. Ini 300 ml ini. Yang biasanya cuma harganya 30.000, 25 sampai 30.000, ini 10 kali lipat. Hampir. Tidak apa-apa lah ya. Yang penting kalau punya ini bisa membersihkan kan, harga itu nggak seberapa ya, daripada kita bongkar ini kita malah habis bisa sampai 300.000 nih. Sama jasanya belum lagi ya kan, bisa sampai 200-300.000 ini untuk bongkar ini. Tapi kalau kita gunakan seperti ini kan, ini seharga ya hampir 200.000 sekarang, praktis dan bisa beberapa kali. Oke gitu ya. Jadi kita bersihkan aja langsung. Kita posisikan piston di atas dulu ya. Nanti terserah mau overlap atau yang top kompresi, nggak masalah. Kalau overlap dia nanti akan tembus ke piston juga nih dari sini. Ya, tembus ke kepala piston. Tidak ada masalah sih.
Oke. Oke, cairannya masuk ke dalam kepala piston ya. Soalnya ini posisinya overlap. Nah, ya, dia ampuh ya untuk membersihkan kerak karbonnya nih. Tuh, tuh, itu mulai bersih kan? Kita bersihkan ke sana ya, dimasukkan ya sedikit demi sedikit. Ini awalnya nggak usah dipanasin ini motornya, karena produk itu ampuh dia ya, tanpa dipanasin sudah bisa merontokkan karbon kayak gitu ya, makanya dia mahal. Ya gitulah, kita cara membersihkannya seperti ini. Oke, nanti kita bersihkan pakai kain aja lah ya. Nah, lebih bersih ya dari awal tadi. Itu tinggal sisa-sisanya ini nanti kalau kita pasang karburator, karena dia masih mengandung pembersih tadi ya, cairan pembersihnya, begitu kita nyalakan nanti dia akan tambah bersih lagi. Begitu juga nanti kita bersihkan lewat lubang businya langsung ke kepala pistonnya, biar nanti di kubahnya sama kepala pistonnya juga ikut bersih seperti ini ya. Cuman nggak usah kita kerok-kerok, biarkan aja kalau untuk yang di dalam ruang bakar. Pastikan pistonnya ada di top ya. Udah, biarkan aja dulu. Nggak usah kita kerok ya di situ. Nah, dia langsung bereaksi untuk membersihkan kerak karbonnya. Tuh. Oke, untuk di sini kembali ke intake-nya. Kalau mau lebih bersih lagi, kita bisa bilas ya. Untuk yang di intake sini, seperti biasa kita gunakan untuk pembilasnya yang seperti ini ya, karburator dan injektor cleaner punya Aspira ya. Dia ini juga kuat juga untuk membersihkan, dan dia langsung kering ya kalau ini ya. Kalau model ini kan dia model foam, dia model basah ya, dan akan berminyak juga nantinya. Begitu dibakar baru dia habis seperti itu. Jadi bisa membersihkan sih tanpa dibilas sebenarnya pakai ini. Tapi kalau kita mau bilas biar kelihatan sempurna, biar kita puas hati ya, bisa pakai ini lagi. Oke, langsung kita bilas lagi. Nah, tuh setelah dibilas ya, mengkilat. Tuh kan. Terus dia kering ya. Langsung kering toh.
ya. Jadi kita sudah bisa praktis tanpa membongkar untuk membersihkan dalaman ya, dari intake sampai ruang bakar. Kalau ruang bakarnya nanti kita nggak usah bilas ya. Kita nggak usah bilas pakai ini. Kenapa? Ntar. Kenapa nggak kita bilas pakai ini di ruang bakarnya? Boleh aja sih boleh. Tapi kan ini dia terlalu cair. Dia kan terlalu cair ya. Nanti kalau terlalu cair ini dia bisa masuk ke dalam mesin sana dan kita harus ganti oli ya setelah kita bilas pakai ini. Soalnya kan ini pasti ada yang merembes ke dalam mesin, ke dalam oli mesin sana. Jadi kita harus ganti oli setelah menggunakan bilas ini karena ini mesinnya berdiri. Beda kalau mesinnya tidur ya. Mesin tidur seperti bebek, terus matic seperti itu ya. Boleh kita bilas kalau yang bebek. Karena dia mesinnya tidur, dia bisa terbuang juga lewat kepala busi. Kalau ini bisa turun ke dalam bawah mesin. Tapi tadi yang dari intake tadi dia akan masuk juga ke dalam situ ya. Dia tercampur sama yang satunya tadi. Ini ya, yang sifatnya juga agak kental. Jadi dia nggak akan turun ke bawah sana, nggak akan turun ke dalam mesin. Nanti kita engkol-engkol aja untuk membersihkannya ya. Nggak usah kuat-kuat juga, terus agak ditutup seperti itu. Oke. Oke, ini udah bersih ya. Mantap. Nah, pistonnya udah terlihat ya. Untuk kepala pistonnya itu udah ada putih. Sebelah sini nih nggak begitu terang ya. Tuh, tuh bersih ya. Bersih ya kepala pistonnya ya. Oke. Ya, bersih kan? Lumayan lah. Itu nanti gini. Bentar. Itu nanti sisanya yang ada di kepala piston itu nanti dia akan terbakar sempurna ketika kita pasang businya, terus kita nyalakan ya. Kita pasang juga nanti karburatornya, kita nyalakan, dia akan bersih sempurna lewat knalpot nanti. Udah dipasang ya karbu busi, kita nyalakan. Akinya belum dipasang, ntar kita lihat di knalpotnya untuk apa namanya, untuk hasil pembakarannya. Habis itu kalau sempat ya kita buka lagi businya, kita lihat kepala pistonnya bersih apa enggak. Wow, baunya udah kelihatan ya, bau karbon kebakar, bau bahannya. Nggak kelihatan ya, ada asap sih sedikit. Tapi nggak kelihatan ya, cuman tariannya sudah terasa enteng juga. Ntar kita buka, kita lihat businya, kita lihat kepala pistonnya. Bisa dilihat setelah kita panasin selama beberapa saat dan kotoran dalam ruang bakar dan piston pun juga sudah bersih seperti ini. Jadi seperti itu, kita menggunakan dua bahan ini dikombinasikan untuk membersihkan ruang bakar dan intake dalam karburator. Jadi kita tidak perlu membongkar, sudah ada bahannya diciptakan sebagai gantinya servis besar. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like. Jika bermanfaat, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama dapat pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.